Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Setelah 2 pekan lalu ya, kita sudah melalui ujian PTS ya, penilaian tengah semester. Akan launching nilai tengah semesternya ya. Baik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih bersyukur kita karena masih bisa bertemu lagi walaupun melalui daring ya. Baik, kita masih di bab tentang fungsi kuadrat. Selanjutnya bahasan di fungsi kuadrat ini yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Mungkin kamu perasaan masih ingat ya, waktu awal-awal pembahasan tentang fungsi kuadrat kita sudah membuat grafik fungsi, tapi dengan cara membuat tabel ya. Kalau sekarang tanpa membuat tabel, kita bisa gunakan cara-cara berikut ini. Perlu diingat kembali untuk bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Lalu cara-caranya seperti apa sih untuk menggambar grafik fungsi kuadrat tanpa tabel ya? Kita lihat di PPT ya. Ini adalah bagian slide dari PPT fungsi kuadrat di slide 18 ya. Ini slide 18. Lihat di sini sudah terdapat, ini adalah ya persamaan fungsi kuadrat bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini berikut ini adalah langkah-langkahnya atau cara menggambar grafik fungsi yang dibutuhkan ya. Kita harus menyediakan A, B, C, D ini untuk menggambar grafik fungsi ya. Yang pertama yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, masing-masing kita cari titik potongnya dengan X dengan Y-nya ya. Untuk yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya harus 0. Nih, Y-nya harus 0. Jadi kan persamaan fungsi kuadratnya menjadi seperti ini ya. Ini sama aja dengan persamaan kuadrat ya. Ingat ya, pelajaran sebelumnya. Persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Kalau persamaan kuadrat berarti kita harus cari tuh yang akar-akar dari persamaan kuadrat itu, yaitu x1 dan x2. Kalau kita punya x1 berarti kita juga punya y1. Y1-nya berapa? 0 ini ya. Y1-nya 0, terus x2-nya berapa? Nah, y2-nya juga 0. Jadi ada x1, y1. Y1-nya 0, jadi x1, 0. Terus ada x2. X2 juga 0 ya. Lalu titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y maka harus x-nya itu sama dengan 0. Sekarang kebalikannya ya. X-nya sama dengan 0. Nih, X-nya sama dengan 0. Untuk lebih mudahnya kita bisa aja sih substitusikan nih. Kalau x a masukin ke sini ya, x-nya sama dengan 0. A kali 0 kuadrat berarti 0 kan, a kali 0 tetap 0. B kali 0 0 juga, jadi 0 tambah 0 tambah c, sisanya adalah c
Makanya untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y ya, kamu tinggal lihat aja nih C-nya berapa ya, C-nya berapa, maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C ya, tinggal lihat di persamaan fungsi kuadratnya. Oke, kita lanjut ke yang B, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Nah itu sama tuh artinya nih, ini titik puncak, titik balik sama titik ekstrim itu sama artinya. Nah, koordinatnya apa? Koordinatnya kan kalau titik itu pasti x, y karena adanya sumbu x dan sumbu y, makanya x, y. X dulu ya, x, y. Nah di titik puncak x-nya itu, koordinat x-nya itu punya rumus, yaitu min b per 2a. B itu apa? B itu dari sini nih. Nah, terus A-nya itu dari mana? Dari sini juga. Nah, ya. Jadi min B per 2A itu adalah X-nya. Sekarang koordinat Y-nya, koordinat titik Y. Koordinat Y-nya itu adalah min D per 4A. Ingat, D-nya apaan? Masih ingat gak? D-nya adalah diskriminan. Diskriminan punya rumus ya. Sama dengan apa? Yo, dibuka lagi. Diskriminan itu sama dengan apa? Jadi ini min D per 4A, A-nya tetap dari sini ya, dari persamaan fungsi kuadrat. Lalu masing-masing dari koordinat titik puncak ini mereka punya peran masing-masing ya, punya peran masing-masing, yaitu kalau untuk koordinat X-nya itu merupakan sumbu simetri. Apa sih sumbu simetri? Kalian ingat gak kalau waktu SD itu persegi panjang punya simetri lipat berapa? Itu kan pasti kita lipat di tengah-tengahnya ya. Nah sama juga parabola juga punya sumbu simetri yang ibaratnya kalau dilipat atau tengah-tengahnya itu di mana ya, garis tengahnya itu di mana, itu namanya sumbu simetri ya. Rumusnya itu min B per 2A. Lalu koordinat Y-nya itu merupakan optimum grafik. Optimum grafik itu apa maksudnya? Optimum grafik adalah puncaknya itu kalau misalnya dia terbuka ke atas, berarti kan puncaknya maksimum atau minimum? Minimum ya, terbuka ke atas kan begini. Nah ini puncaknya di sini ya, puncaknya adalah minimum. Terus kalau terbuka ke bawah, puncaknya maksimum di sini. Nah itulah optimum. Jadi karena kita belum tahu soalnya seperti apa, menghasilkan maksimum atau minimum, maka kita sebutkan rumusnya ini adalah optimum grafik ya. Optimum itu maksudnya maksimum atau minimum dari grafik yang dimaksud ya. Rumusnya adalah min D per 4A. Oke lanjut yang C. Langkah yang C yaitu menentukan beberapa titik bantu. Apa sih titik bantu? Titik bantu itu kita coba atau kita substitusikan salah satu koordinat, misalnya X sama dengan berapa, terus lalu kita cari Y-nya berapa. Kalau X sama dengan 1 misalnya, Y-nya hasilnya berapa? X sama dengan min 5, Y-nya hasilnya berapa? Nah itu menentukan X sama dengan berapanya itu kamu dikira-kira ya, zona dari parabola itu kisarannya di berapa. Dilihatnya di sini nih, di titik potong dengan sumbu X. Kamu lihatnya di sini. Kita cari di antara X1 dan X2.
supaya nggak terlalu jauh. Boleh juga lebih dari X1, kurang dari X1 atau lebih dari X2 boleh, tapi jangan jauh-jauh. Kenapa ibu bilang jangan terlalu jauh? Supaya nanti gambarnya juga terwakili gitu loh. Kan gambar kita terbatas, misalnya cuma di buku tulis, di buku berpetak. Kalau kamu ngambilnya X-nya -100, nggak mungkin terjangkau kan, nggak mungkin cukup di buku berpetak kita gitu. Jadi usahakan jangan jauh-jauh dari X1 dan X2, dari kan kita udah mencari titik potong dengan sumbu X. Nah, kita lihat di sini X1 X2 nya berapa ya. Oke, lanjut. Setelah kita dapatkan titik-titik bantu, boleh 2 atau 3, pokoknya antara 2 sampai 3 titik gitu ya, titik bantunya, silahkan. Lalu langkah terakhir yaitu ini semua kita letakkan ya, dari A, hasil titik dari A, B, dan C itu kita letakkan di koordinat kartesius. Kalau sudah selesai ya langkah A, B, C, maka langkah terakhir adalah menghubungkan titik-titik dari poin A, B, dan C sehingga membentuk parabola. Maaf. Ya, seperti itu. Untuk menguatkan pemahaman kalian, lebih baik kita lihat di contoh soal di slide ke-19 ya. Oke, ada berapa soal di situ. Di situ sih memang tidak diperintahkan untuk menggambar, tapi nanti di akhirnya akan kita coba ya, maksudnya setelah menjawab ketiga soal tersebut kita akan coba untuk menggambar ya. Kita penuhi ini A, B, C nya ini, lalu poin D nya baru kita sempurnakan menjadi parabola.